Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya pernah punya pengalaman hadir dalam pertemuan anak-anak muda lintas agama ini, Forkugama di sebuah hotel di Pacet ya. Trawas bukan Pacet, di Trawas. Nah, anak dari berbagai agama-agama, anak-anak mudanya dikumpulkan untuk supaya lebih akrab dan rukun begitu ya. Tapi saat itu juga ada saya hadir itu untuk memberi ceramah, tapi setelah itu lalu dibuka ruang untuk diskusi bebas. Jadi untuk membongkar kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut yang bisa dijawab satu sama lain itu. Itu dari seorang anak muda itu bertanya tentang apa itu namanya Ekaristi yang disebut dalam gereja Katolik itu. Masa orang Katolik itu percaya roti itu tubuh Kristus? Masa mereka percaya itu kan roti? Lalu segera ada anak Katolik yang anak muda yang tunjuk jari. Dia mungkin ya tidak terima dengan pertanyaan yang seperti itu ya. Dia hanya mengatakan, saya percaya bahwa sebagai orang Katolik itu tubuh Kristus. Karena itulah yang saya imani dan saya yakini. Kalau Anda itu tidak percaya karena itu adalah tubuh Kristus, itu karena iman Anda. Karena iman Anda itu tidak mampu untuk sampai kepada yang Anda katakan. Jadi yang dikatakan anak muda bahwa dia percaya betul bahwa Ekaristi itu adalah tubuh Kristus sendiri. Kalau iman Anda itu tidak mampu melihat, ya karena iman Anda tidak mampu sampai ke situ. Itu luar biasa. Menurut saya jawabannya adalah terkait dengan bagaimana meyakini sungguh apa yang dikatakan oleh Kristus dalam Injil. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga itu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, iman akan Kristus yang hadir di dalam Ekaristi ini, yang memberikan dirinya dan untuk hidup dunia yang sudah kita dengarkan itu
Itu menjadi sebenarnya kekhasan kita sebagai umat Katolik ini. Kenapa? Ya hanya orang Katolik ini yang percaya betul dan percaya bersungguh dalam imannya bahwa di dalam hostia yang suci itulah Kristus yang memang sungguh hadir untuk memberikan dirinya. Untuk memberikan dirinya sebagai makanan untuk keselamatan umatnya. Karena saya melihat orang Kristen yang lain itu tidak sampai melihat sampai iman yang seperti itu. Saya mengatakan mengulang seperti anak muda. Yang lain tidak mampu melihat misteri ilahi Ekaristi yang Kristus yang hadir memberikan dirinya di dalam hostia suci itu. Yang lain hanya mengenang. Sehingga lalu padahal mereka mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus. Hanya kita, Anda dan saya sebagai orang Katolik itu, yang sungguh mengimani bahwa Kristus itu sebagai roti kehidupan itu sungguh memberikan dirinya untuk keselamatan hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya ini. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita bisa melihat Allah ini adalah sang sumber kehidupan. Dalam bacaan pertama sungguh diajak kita untuk melihat bahwa dalam perjanjian lama pun mau menunjukkan Allah ini mampu menghadirkan makanan gitu. Nabi Elia itu sudah putus asa itu untuk menuju Gunung Horeb, itu dia sudah putus asa, udah saya tidak akan mampu lagi gitu. Kalau kita baca dalam bacaan pertama ya, kita saja mau mengatakan betul, tapi itu diteguhkan. Makanlah ini gitu ya. Terimalah ini dan makanlah ini. Untuk sebuah misi yang khusus dari Tuhan sendiri. Dan akhirnya memang kita bisa melihat itu makanan yang disediakan oleh Allah sendiri. Dan lalu kemudian Elia memakannya. Pemberian dari Tuhan supaya dia bisa melanjutkan kehidupan. Dan kita bisa melihat dalam iman kita juga yakin bahwa Kristus yang memberikan dirinya sebagai makanan dalam kehidupan kita, itu supaya kita juga bisa melanjutkan hidup ini, bukan hanya dari berhenti di dunia yang fana ini, tapi hidup kita yang terus sampai ke kehidupan yang kekal gitu ya. Itu yang dijaminkan oleh Tuhan Yesus itu ya. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya gitu. Dan inilah dagingku, dikatakan begitu. Itu dalam bacaan yang kedua jelas ditegaskan Yesus yang mengorbankan dirinya agar kita itu memperoleh keselamatan itu. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menghidupi kita itu nyata dalam hidup manusia ini. Bisa disentuh, bisa dirasa, bisa dilihat, ya kan? Dan itulah memang kerendahan hati Allah untuk supaya manusia kita yang lemah ini lalu kemudian diajak untuk masuk dari yang dunia jasmani, dunia yang indrawi ini masuk ke dunia yang ilahi gitu. Itu paling mudah kalau saya menyebut orang Katolik ini manunggaling kawula Gustinya itu di Ekaristi. Berangkatnya dari yang jasmani, yang terlihat, yang teraba, terasa ke arah yang ilahi yang tidak nampak menjadi sesuatu yang kekal gitu. Nah, kalau di ilmu yang lain kebatinan macam-macam angel diayati ya opo. Tapi bagi kita itu gampang. Allah yang mau, justru bukan kita yang memaksakan diri kepada Allah, tapi Allah yang turun dari surga yang mau untuk supaya menjadi keselamatan bagi hidup kita. Ini Bapak saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita diajak untuk melihat sebagai Yesus sebagai roti kehidupan itu, apakah kita juga mampu untuk melihatnya itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sungguh-sungguh ilahi, yang nyata. Ya, kalau orang sampai seorang teolog itu menyanyikan manis angelikus vir panis hominum, roti malaikat yang nyata itu. Panis angelikus. Roti malaikat yang nyata hadir untuk keselamatan manusia, vir panis hominum gitu. Dan itulah yang menjadi sebenarnya misteri yang terus-menerus
ya, yang bagi orang lain yang tidak Katolik susah untuk memahami bagaimana itu Ekaristi. Kalau orang memasalahkan, membandingkan dengan iman kepercayaannya, ya sudah silakan. Kalau saya mengatakan begitu, kami itu memang menghayatinya seperti ini. Dan kita diajak untuk kemudian melihat bahwa inilah menjadi sesuatu yang khas dan unik di dalam iman kita itu. Sebagai orang Katolik yang percaya dan ditegaskan hari ini di dalam Injil Yohanes bahwa itulah roti kehidupan, nyatanya ada di dalam Ekaristi. Nih Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tantangannya apa bagi kita semua? Pada saat kita menghayati Ekaristi ini harusnya menjadi sesuatu yang luar biasa, yang khas, yang memang sungguh sesuai dengan sabda Tuhan sendiri dari Injilnya, dan yang terus diperjuangkan oleh gereja hingga sampai saat ini gitu. Tantangan milenial pertama itu kan hal-hal yang hakiki, yang pokok ini itu lalu harusnya yang menjadi fokus dalam setiap misa dan perayaan Ekaristi kita itu saat ini itu lalu menjadi bias gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat itu, orang ditanya, kamu misa tadi? Ya saya misa, apanya yang bagus tadi misanya? Oh lagu-lagunya bagus. Ini fokusnya, oh dekorasinya bagus. Oh suasananya hening, sakral, enak untuk misa. Oh enggak ada nyamuknya, gerejanya harum. Jadi enggak merasakan apanya yang menarik, yang harusnya fokus orang misa ya. Ekaristinya saya menemukan sesuatu di situ. Tapi yang dijawab mesti hal-hal yang ya ini milenial ini entertainnya. Oh suasananya keren, enggak tahu kerennya di mana, tapi dijawabnya seperti itu. Ini tantangan pertama kita itu lupa untuk melihat bahwa segala hal yang lain itu yang utamanya fokusnya itu adalah Ekaristinya. Allah yang hadir yang memberikan diri. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tantangan kita di milenial itu lalu kita ini kan mengenal ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi ya. Di dalam misa itu ada liturgi sabda dan ada liturgi Ekaristi. Tapi zaman ini itu liturgi sabda itu ternyata lebih menarik daripada liturgi Ekaristi. Jadi kita bisa melihat bahwa orang tertarik dengan liturgi sabda daripada liturgi Ekaristi itu komentar-komentar umat Katolik sendiri loh ya. Kalau ditanya gimana misa kita itu, males sabdane khotbah Romo nggare ngantuk. Wis golek pengkhotbah lain ae. Neng gereja liya ae. Lho ya opo sih? Wis males lagune iku tok ae gitu. Oh gak koyo ning tempat lain lagune sampai jedak-jeduk memuji Tuhan gitu. Yang dilihat itu ya liturgi sabdanya. Pengkhotbahnya begitu. Nggak lihat Ekaristinya loh, ki wong Katolik loh, kamu itu Yesus yang hadir sebagai roti hidup yang nyata hanya di gerejamu gitu loh. Kok gak tekan kono? Sing digolek iku malah firman sabda Tuhan dan sebagainya. Iku oke, betul penting, tapi Kristus hadir tidak hanya bersabda. Nah ini Bapak Ibu, tantangan milenial kita itu kita digerogoti dengan situasi zaman ini. Anda dan saya bisa dilupakan dengan sesuatu yang sangat agung dan mulia. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, untuk pengampunan dosa. Terimalah dan makanlah. Itu hanya ada di misa gereja Katolik, gereja kita, iman kita. Tidak ada di tempat lain. Ya. Kalau yang lainnya mungkin boleh, ada silakan gitu. Tapi ini yang harusnya menjadi sesuatu yang terus kita yakini lebih dalam menjadi fokus kita bahwa kita ini dihidupi oleh Tuhan. Mulai dari Ekaristi sampai ke rezeki-rezeki yang lain dalam hidup kita itu. Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga kita dengan sabda Tuhan ini kita semakin menghayati. Dan semakin mensyukuri bahwa kita ini dihidupi oleh Tuhan melalui Ekaristi dan kita diajak untuk terus-menerus terbuka atas segala kelimpahan rahmat dan rezeki serta berkat-Nya yang dimulainya dari Ekaristi ini.
Semoga Anda semakin bersyukur atas Ekaristi Tuhan yang terus-menerus diperjuangkan gereja kita untuk keselamatan kita. Semoga Anda sungguh diberdayakan dengan kekuatan Ekaristi ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam situasi apapun. Sehingga apa yang kita hayati itu saya garis bawahi di dalam bacaan yang kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dengan Ekaristi ini, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih. Semoga Ekaristi ini sungguh menjadi sumber kehidupan kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.